Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Fatimah Zain dengan NRP 204220106. Di sini saya dari kelas 2B Teknik Instrumentasi ITS. Saya akan mempresentasikan dari pertemuan ketiga kemarin, yaitu konstruksi alat ukur. Nah, yang pertama, pengertian alat ukur sendiri. Alat ukur merupakan alat yang digunakan untuk mengetahui besaran suatu data kuantitatif, dapat berupa panjang, massa, berat, suhu, dan lain-lain. Lalu ada pengertian pengukuran, yaitu membandingkan suatu besaran, dimensi, atau kapasitas menggunakan alat ukur yang digunakan sebagai standar baku secara kuantitatif. Lalu terdapat peran sistem pengukuran dalam proses pengendalian. Yang pertama, sistem pengukuran merupakan bagian pertama dalam sistem suatu pengendalian. Apa sih hubungannya? Jika inputan sistem salah, maka outputan akan salah. Dan jika hasil inputan pengukuran salah, maka hasil pengendalian pasti salah walaupun sistem pengendalian tersebut sangat baik. Maka karenanya, suatu sistem pengukuran dan sistem pengendalian sangat berhubungan satu sama lain karena akan mempengaruhi hasil dari analisa tersebut. Selanjutnya terdapat blok diagram sistem pengendalian, di mana yang pertama di sini terdapat set point atau inputan. Inputan ini merupakan sinyal-sinyal yang akan diteruskan ke controller, di mana sinyal tersebut merupakan harapan yang diinginkan dari suatu sistem tersebut. Dapat berupa error signal, karena controller di sini merupakan otak dari suatu sistem yang menjalankan seluruh sistemnya. Lalu dari controller ini akan diteruskan ke final control element atau yang biasa disebut sebagai aktuator. Nah, dari controller ini diteruskan ke aktuator berupa control signal, di mana akan menghasilkan MV value ke plan atau proses, dan akan menghasilkan outputan berupa CV value, di mana CV value ini akan berfeedback di sensing element. Sensing element ini merupakan peran utama dari alat ukur atau dari sistem ini karena hasil di CV value akan dibandingkan dengan inputan di set point. Apakah sudah seperti yang diharapkan atau belum? Lalu di sini ada contoh dari alat ukur. Saya menggunakan termokopel. Di sini dapat diketahui termokopel tersebut terdapat dua logam 1 dan logam 2, yang memiliki sumber panas yang sama. Dapat berupa api dan sejenisnya. Nah, berdasarkan gambar di atas, ketika kedua persimpangan atau junction memiliki suhu yang sama, maka beda potensial atau tegangan listrik yang melalui dua persimpangan tersebut adalah 0, atau V1 sama dengan V2. Akan tetapi, ketika persimpangannya terhubung dalam rangkaian diberikan suhu panas atau dihubungkan ke objek pengukuran, maka akan terjadi perbedaan suhu di antara dua persimpangan yang dimana akan menghasilkan tegangan listrik yang nilainya sebanding dengan suhu panas yang diterima. Atau bisa dilihat yaitu delta V sama dengan V1 min V2. Tegangan listrik yang ditimbulkan ini pada umumnya sekitar 1 mikrovolt hingga 70 mikrovolt pada tiap-tiap derajat Celciusnya. Tegangan tersebut kemudian dikonversikan sesuai dengan tabel referensi yang telah ditetapkan, sehingga menghasilkan pengukuran yang dapat dimengerti oleh kita, dapat berupa hasil digital maupun hasil manual. Lalu ada peran sistem pengukuran. Peran sistem pengukuran di sini yang pertama untuk analisa data, di mana sistem kerjanya berupa objek atau proses berupa inputan akan diteruskan ke sensor atau pengukuran. Nah, dari sensor atau pengukuran ini akan diukur
serta hasilnya akan diteruskan ke pengolahan data. Setelah data tersebut diolah dan dianalisa, maka akan menghasilkan suatu outputan. Lalu yang kedua yaitu sistem kendalinya, berupa masukan. Masukan ini berupa suatu sinyal-sinyal yang kita harapkan. Nah, dari sinyal ini atau inputan ini akan dikendalikan ke controller atau otak dari suatu sistem yang akan diteruskan ke plan atau proses. Di plan atau proses ini, kita akan memprosesnya dari suatu sinyal instrumentasi satu ke sinyal instrumentasi satu yang lain. Lalu akan menghasilkan keluaran yang akan berfeedback ke sensor atau pengukuran. Nah, feedback ini juga untuk mengetahui perbandingan dari hasil keluaran dan masukan. Lalu ada elemen-elemen dasar sistem pengukuran. Yang pertama ada sensor. Sensor merupakan nilai fisik variabel yang diukur dan diubah menjadi sinyal instrumentasi. Nah, sinyal instrumentasi ini dapat berupa sinyal-sinyal kelembapan tanah, sinyal curah hujan, sinyal debit air, tergantung dengan apa yang kita harapkan dari suatu proses tersebut. Misal jika kita mengukur pada suatu bendungan, maka kita dapat menggunakan sinyal instrumentasi keluaran sebagai debit air atau ketinggian tangki air. Nah, yang kedua ada transducer. Transducer ini mengubah dari sinyal instrumentasi ke sinyal instrumentasi lain. Misal dari sinyal tangki air tadi, kita akan mengubahnya ke suatu sinyal digital atau suatu sinyal lain, di mana sinyal tersebut dapat dibaca oleh suatu alat ukur atau sistem yang akan diteruskan sehingga dapat menghasilkan suatu outputan tersebut. Lalu ada sinyal conditioner. Sinyal conditioner ini merupakan modifikasi sinyal instrumentasi menjadi lebih baik. Nah, lalu yang terakhir ada output stage, yaitu memodifikasi sinyal menjadi keluaran yang diharapkan oleh sistem. Outputan yang sering digunakan pada masa kini yaitu digital karena dapat dibaca dengan mudah dan dapat diterima oleh orang-orang awam, sehingga memudahkan untuk penerima. Nah, di sini ada elemen transducer pada alat ukur. Isyarat dari sensor akan diteruskan, diubah, dan diolah terlebih dahulu sebelum diteruskan ke bagian selanjutnya dari alat ukur. Pengubah pada alat ukur tersebut dapat ditinjau dari berbagai prinsip kerja, mulai dari prinsip kinematis atau mekanis, optis, elektris, pneumatis, thermal, sampai pada sistem gabungan yang bertujuan untuk dapat menampilkan hasil pengukuran. Fungsi utama pengubah adalah memperbesar atau memperjelas sinyal sensor, yaitu suatu perubahan kecil, value, atau geometri objek ukur menjadi perubahan yang cukup jelas terbaca pada bagian penunjuk atau pencatat alat ukurnya. Jadi, di alat ukur ini, walaupun perubahan sekecil apapun masih dapat dicatat dan diukur oleh kita, sehingga data yang dihasilkan merupakan data yang valid. Selanjutnya ada pengubahan. Pengubahan ini ada dua. Yang pertama pengubahan mekanis, di mana prinsip kerja dari pengubah alat ukur mekanis semata-mata berdasarkan prinsip kinematis yang meneruskan serta mengubah gerakan. Biasanya gerakan translasi menjadi gerakan rotasi yang relatif lebih besar perubahannya. Contohnya sistem roda gigi dan batang bergigi dari jam ukur atau dial indicator, serta sistem ulir dari mikrometer. Lalu ada pengubah elektrik, di mana pengubah yang memakai prinsip kerja elektris berfungsi untuk mengubah isyarat perubahan sebesar non-elektris, biasanya perubahan panjang, temperatur, tekanan, dan lain-lain. Baik yang berasal langsung dari sensor ataupun yang telah mengubah pengubah primer. Biasanya pengubah mekanis menjadi isyarat atau sinyal perubahan besaran elektris. Lalu ada perubahan elektris sendiri.
yaitu arus, hambatan, atau tegangan listrik, di mana akan diolah dan diperbesar dengan menggunakan prinsip elektronik, yaitu amplifikasi menggunakan amplifier, sehingga dapat diketahui hubungan antara isyarat mula dengan isyarat akhir yang diukur dan ditunjukkan pada skala dari alat ukur. Contoh, pengubah sinyal dengan prinsip kapitansi, induktansi, transformator, dan lain-lainnya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf atas kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.